Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah Masjid Nurul Dakwah yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segenap pujian hanya milik Allah. Uraian kalimat sanjungan kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, Sang Pengatur, bahkan Sang Penjamin rezeki kita dari dunia sampai akhirat. Yang Allah tentukan untuk kita pada pagi hari ini, kita melangkahkan kaki dari tempat dan rumah masing-masing. Kemudian kita alamatkan dan kita tuju hati ini kepada rumah Allah masjid, untuk kemudian kita tunaikan hak-hak Allah untuk kita ibadahi, sambil kita menimba ilmu, thalabul ilmi, kita memperkaya kehidupan kita dengan pemahaman ajaran agama Islam secara baik dan benar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini insya Allah akan mendatangkan nilai keberkahan, kebaikan, rahmat, kasih dan sayang Allah, sehingga hidup kita lebih terarah, terbimbing di masa-masa mendatang. Insya lantaran adanya iman dan Islam, hidayah dan taufik, itulah yang membuat diri kita cenderung melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berandai-andai kita apabila hari ini Allah skorsing, Allah stop nilai iman dan Islam, hidayah serta taufik. Niscaya pada pagi hari ini betul apa yang disampaikan oleh ketua masjid kita. Pagi hari ini terasa sendu cuacanya. Pagi yang mestinya kita bisa ngeringkuk, kita rebah-rebahan, kita goler-goleran, kita bobok-bobokan, tapi ternyata Allah lebih cenderung menggerakkan fisik dan tubuh kita untuk masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, guna untuk kita memakmurkan rumahnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam rangka kita ibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nilai istiqomah ibadah kita ini terus menerus tanpa putus, konsisten dan istiqomah, insya Allah sampai hari kematian kita. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada seluruh para hadirin dan hadirah, Bapak Ibu para jamaah sekalian.
Wabil khusus teristimewa kepada Ketua DKM kita Bapak Ustadz Asep Saifullah, yang alhamdulillah berkenan hadir beliau, membuat dan merasa hangat saya didampingi oleh beliau. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ketua Masjid kita diberkahi kehidupan rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beserta para jajarannya, wabil khusus teristimewa kepada Bapak Penasihat Masjid kita, Bapak Hakim, yang kemeja batiknya manis banget. Kemeja batiknya manis, ada yang lebih manis lagi ternyata kumisnya. Pakai bilang cie lagi. Kumisnya enggak melihatnya. Kita doain mudah-mudahan beliau masuk surga ada kumis-kumisnya. Iya dong, masa orang yang masuk surga kumisnya ketinggalan. Dan juga Pak RW kita yang Masya Allah gak ada di ruangan masjid ini yang gagahnya ngalahin Pak RW kita. Meskipun di kesibukan beliau jaga, ngerawat, ngamanin lingkungan kita, beliau tadi bicara Masya Allah tersita waktu dia untuk istirahat, ketep-ketepan bininya. Itu tugasnya pemimpin. Itu tugasnya pemimpin. Kita doain mudah-mudahan amal sosial yang beliau pimpin di RW sini, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Juga tak lupa pintu gerbang saya masuk pada wilayah dan masjid ini, Bapak Mishar, Pak Wali, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Memas dan semuanya yang terlibat. Kameramen kita juga nih. Kalau tak ada dia, muka kita nggak ada di layar. Kita doain mudah-mudahan dia masuk surga. Amin. Masuk surga sama HP-HP-nya. Insya. Ibu udah tahu belum kalau masjid kita punya channel YouTube, Bu? Udah. Setiap video yang di-upload oleh pengurus, tonton. Lalu tahu ya. Subscribe, like, share, and oke guys. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melengkapi dan menyempurnakan kegiatan i'tikaf kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita baca niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sudah kita memasuki pada pekan pertama bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara sekian banyak bilangan bulan dalam kurun 1 tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan sesuai dengan keterangan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan itu sangat diagungkan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surat At-Taubah tampil menjadi penerang dan penggablang daripada 4 bulan dimuliakan oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh pada bilangan 1 tahun itu terdapat 12 bulan. 12 bulan yang dimaksud oleh Allah bukanlah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mani bernit.
Oktober, November, Desember. Tapi ketentuan yang sudah diputuskan oleh Allah 12 bulan itu adalah kemudian muncul bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah. Ketetapan ini berlangsung diberikan oleh Allah, keputusannya Allah. Saat Allah ciptakan secara bersamaan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan Allah juga sekaligus ciptakan ini yang namanya waktu. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja tidak diurai oleh Al-Quran firman Allah, namun diperinci oleh sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Saya ulangi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada berapa? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Baik-baik nih, ilmu di usia tua kadang-kadang gampang copot gitu ya. Pulang ngaji belum masuk ke rumah ada gajlukan, begitu gajlukan copot juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab nih. Karenanya saya apresiasi yang ngaji pakai catatan, nulis apa yang saya sampaikan, insya Allah tambah berkah dia punya hidupnya. Amin ya rabbal. Kecuali yang punya daya ingat dan memorinya kuat, silahkan masukkan ke dalam memori kita. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa Dzulqa'dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beragam para ulama memberikan keterangan dan pembelajarannya kepada kita. Sebagian ulama memberikan keterangan bahwa Dzulqa'dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran Dzulqa'dah adalah awal musim haji. Haji merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya perintah Allah, maka saat kita jalankan kewajiban tersebut, Allah siapkan pahala. Saat perintah itu kita abaikan, tidak kita tunaikan, maka siaplah menanggung dosa. Itu yang namanya definisi dari wajib atau fardu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan keterangan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka setiap kita orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala wajib memuliakan waktu yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, di mana saat ini usia kita berada di dalamnya. Alhamdulillah. Yang kedua, Dzulqa'dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di bulan ini ada satu aturan main yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh setiap manusia memiliki permusuhan. Enggak ada silang sengketa batin antara hamba Allah yang satu dengan hamba Allah yang lainnya. Kalaupun lagi ada yang perang, ada yang bermusuhan, ada yang lagi berantem, cooling down dulu, islah dulu, damai dulu. Jangan dilanjutkan itu permusuhan, syukur-syukur akhirnya damai berketerusan. Paham bu? Paham bu? Ramadan udah Allah kasih. Selesai Ramadan muncul Syawal. Syawal kan kita hari raya, betul? Sekarang masih nuansa lebaran? Masih. Saudara kita yang Jawa yang baru pulang dari Jawa, dari kampungnya, begitu sampai ketemu amprokan sama kita. Tahu amprokan? Papasan mukanya sama kita, ketemu di jalan, ulurin tangan, minal aidin wal faizin ya. Iya sama-sama, baru sampai mas, baru kemarin malam tuh masih nuansa lebaran. Malah orang kampung Melayu besar. Tahu kampung Melayu besar? Di mana kampung Melayu besar? Aman banget jawaban lu, di situ bilangnya. Kampung Melayu besar itu Jerman perempatan ambil kanan. Kampung Melayu besar.
Orang kampung Melayu besar bilang, kalau nastar masih ada di atas meja ruang tamu, namanya masih lebaran. Iya, iya, nih bos nastar. Kemarin di WhatsApp kita itu Pak Haki, Ustaz besok jangan lupa ya tugas di Nurul Dakwah. Kita bilang siap Pak Haki, sebab kita udah nyiapin nastar buat dinikmatin di rumah nih. Siap, Allah siap Tuhan. Siapnya lebih keras dari siap yang pertama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga minasar. Insya gencatan senjata. Kalau ada dua kubu yang sedang berperang, nggak diperbolehkan untuk dilanjutkan oleh Allah. Jangan. Nah kita kembali. Yang saya ingin titik beratkan adalah Dzulqa'dah ini adalah awal musim daripada musim haji. Bu, jamaah, alhamdulillah. Sekarang kan udah banyak nih masyarakat muslim yang hari ini, tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji. Undangan buat ngeratib, undangan buat walimatus safar udah banyak banget kita terima, betul? Besliweran. Saya dari kemarin aja udah kelalang keliling acara walimatus safar lagi. Ngeratib, ratiban, orang bilang Betawi bilangnya ngeratib. Hebat banget orang yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Jempol, kop, markop, mantul, mantap, betul. Gimana gak istimewa? Ibadah haji itu adalah ibadah yang semua aspek kehidupan umat Islam apabila sudah terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan ibadah haji, semua sisi kehidupannya dia kerahkan dan dia curahkan. Ibadah haji beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh deh, sholat kan raja di antara ibadah-ibadah anak manusia yang menghamba kepada Allah. Orang belum ditanya soal ini dan itu di alam barzahnya, kecuali yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kan sholat. Hebat gak sholat? Hebat sholat. Tapi maaf, ribuan kali maaf, berbanding dengan nilai ibadah haji dalam soal apa? Panjangnya nilai ibadah itu ditunaikan. Kalau kita sholat, datang ke masjid Nurul Dakwah, begitu masuk ke Nurul Dakwah, nunggu iqamah, nunggu qomat, begitu datang qomat, siap-siap bikin saf, kita takbiratul ihram, tutup dengan salam, wirid sejenak, doa bareng-bareng, habis itu bubar kita. Plus minus nggak sampai 5 sampai 7 menit mungkin. Yang 4 rakaat, 4-5 rakaat deh, 5 menit deh. Dan lagi kalau yang subuh paling 3 menit doang, pelaksanaan itu kita tunaikan, durasinya sebentar. Betul? Itu sholat. Tapi kalau ibadah haji sepanjang 40 hari 40 malam dalam aturan main Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah terus-terusan. Itu soal durasi pelaksanaannya. Sekarang ibadah sholat, saat kita sholat selesai, nggak ada kasir yang nungguin di pintu-pintu keluar masjid. Betul Bu? Betul Bu? Nih bapak-bapak bubaran sholat Jumat, kira-kira begitu kita bubar, nih di masjid ada pintu, di pintu ada kasir nggak? Yang mau cek sini, mana 20, mana sini gocap, ada nggak? Nggak ada. Haji kira-kira pakai biaya nggak? Berapa ONH sekarang? 56 juta. Ongkos naik haji toh orang yang berangkat haji. Durasi waktu yang dia tunaikan untuk Allah dalam ibadah dan manasik hajinya 40 hari 40 malam berbanding dengan nilai ibadah yang lainnya nggak sampai 40 hari 40 malam. Soal keuangan terkuras, perasaan terperas juga, tinggalkan anak bini, bertolak dari tanah air, dia tuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Dia punya warung, tutup dulu sebentar. Dia punya bisnis, disposisikan kepada orang-orang terpercayanya. Ibadah fisik ini ibadah haji. Sholat Allahu Akbar, selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya gak pernah ngeliat orang habis selesai sholat langsung tergopoh-gopoh, dia punya napasnya
banget sholat. Nggak ada. Tapi lihat ibadah haji, Masya Allah, semuanya serba dengan langkah kaki. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, bolak-balik Safa Marwah. Belum lagi jamarat dari mabit Mina menuju jamarat 3 km, baliknya lagi 3 km, total 6 km. Fisik tuh, fisik. Makanya nilai kesehatan sangat menunjang dalam soal ibadah haji. Saking begitu mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keutamaan itu pada pelaksanaan haji, maka orang yang berangkat haji diberikan oleh Allah janjinya melalui sabda kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Nabi? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang menunaikan dan merampungkan rukun Islamnya yang kelima, dia tunaikan ibadah haji dan hajinya baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Syariatnya ditegakkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Hajinya dapat nilai yang mabrur dari Allah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal, kata Rasul, melainkan surga Allah siapkan untuk dirinya. Bu, tunjuk tangan yang mau berangkat haji. Jangan kakek banyak tunjuk tangan. Kita doain mudah-mudahan surga tempatnya nanti. Nah sekarang yang belum berangkat haji tunjuk tangan. Jangan kakek bilang lebih banyak, kita tahu, tapi tunjuk tangan. Males banget buat tunjuk tangannya. Padahal kita mau doain Bang, kita mau doain, tapi males banget. Angkat yang tinggian dikit. Saya doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala belum matikan ibu dan bapak yang belum berangkat haji, melainkan Allah tetapkan untuk kita berkesempatan menunaikan ibadah haji. Amin. Tuh makanya jangan pakai males-malesan tunjuk tangannya. Doanya mantep soalnya. Sebelum mati saya doain mudah-mudahan bisa sholat di hadapan Ka'bah. Insya Bu, gimana nggak mulia kita sholat di Masjid Nurul Dakwah. Begitu kita sholat biar kata kita dapat berjamaah, pahalanya 27 derajat berbanding kalau kita sholat sendiri di rumah. Tapi begitu kita bergeser, sholatnya nggak di Masjid Nurul Dakwah, kita sholatnya di Masjidil Haram. Kita sholat berkesempatan dapat kemanjaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat di Masjidil Nabawi. Sekali kita sholat di sono, kali lipat pahala Allah ganjar untuk kita. Sholat di Masjidil Nabawi dapat 1000 kali lipat berbanding dengan kita sholat di masjid-masjid yang ada di tanah air kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, belahan Asia, Afrika, Amerika, semuanya. Kalau kita sholat di Masjidil Nabawi dapat 1000 lebih kali lipat ketimbang sholat di tanah air kita atau di selain tempat Masjidil Nabawi. Cakep gak Pak? 1000 kali, 1 kali kita tunaikan ibadah sholat yang jalannya 1000 kali. Di Masjidil Nabawi lebih hebat, dahsyat lagi. Di Masjidil Haram lebih hebat lagi. Masjidil Aqsa pun demikian. Ketika kita musolli, kita niat untuk sholat. Sholatnya apa? Seumpama nanti zuhur, musolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah. Kita bilang mustaqbilal qiblah. Ya Allah, saya niat, saya sengajain tubuh saya ajak untuk saya sholat. Sholatnya sholat zuhur ya Allah. Bilangannya sampai 4 rakaat ya Allah. Mustaqbilal qiblah, dan saya hadapkan wajah saya ke arah kiblat. Itu maknanya dalam niat kita, mustaqbilal qiblah. Kalau kita sholat di Nurul Dakwah, tapi orang-orang yang berangkat haji, begitu sampai dia di Masjidil Haram, turun dengan eskalator, lalu kemudian berada di lantai dasarnya tempat orang tawaf, dia sholat langsung lihat Ka'bah, bukan lagi mustaqbilal qiblah. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin 'ainal qiblah.
bukan lagi dia menghadapkan arah wajahnya kepada arah kiblat, tapi begitu dia takbiratul ihram dia katakan ainal qiblah. Dengan mata telanjang dia langsung melihat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh seantero negeri. Itulah yang disebut dengan kubus hitam penuh kewibawaan, lintas generasi Nabi dan para Rasulullah. Dari mana saja berada kita, baik di utaranya atau selatan, di timur atau di baratnya, saat kita melihat di hadapan kita Ka'bah, sah orang untuk bertakbiratul ihram melakukan sholat. Namanya nggak main-main, namanya ibadah ini haji, menguras kita punya finansial. Berapa ONH sekarang? 56 juta. Kalau kita ukur dengan ganjaran yang disiapkan oleh Allah, pahalanya besar. Romani justru 56 juta di mata kita ngerasa ini kecil. Saya bilang program akselerasi atau percepatan penambahan nilai kebaikan dan juga amal ibadah kita ada di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Yang merasa masih kurang dan kering amalnya di dunia ini, lebih banyak nilai-nilai kelalaiannya. Kalau mau mempercepat nilai ibadah dan juga nilai kebaikan kita, nanti saat ditimbang di Yaumil Mizan, hari kiamat, berangkat ke sana. Kenapa? Satu kali sholat kita lakukan bisa sampai ratusan ribu Allah berikan pahala kepada kita. Kalau di sini 27 bilangan masih dalam hitungan puluhan, bilangannya puluhan. Nah, ibadah di sana 40 hari 40 malam. Kalau punya kalkulator siap repot, hitung silahkan. Itu baru sholat-sholat yang wajib, belum yang sunnah. Dan itu baru satu jenis, yakni sholatnya, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. La haula wala quwata. Jadi kajian ini kalau kita pengen kasih tajuk atau judul, haji dan kemuliaan orang-orang yang berhaji. Loh, ntar di-upload, kasih temanya haji dan keutamaannya, titik. Haji dan keutamaannya. Haji dan keutamaannya. Haji dan haji dan keutamaannya. Haji. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Enak banget, masya Allah. Saya sering kali bawa jamaah umroh. Kemarin juga menjadi petugas pelayan ibadah haji Arab Saudi tahun 2024, ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama. Banyak saya lihat yang nama para peziarah Masjidil Haram begitu turun, kemudian akhirnya dia lihat Ka'bah untuk kali pertamanya. Ya Allah, itu yang namanya air mata nggak pakai diundang, air mata langsung cucuran, ngalir, pipinya basah. Tuh bapak di berjenggot, jenggotnya lepek. Tuh bapak jenggot lepek, bercucuran air mata, nggak pakai diundang. Saya tanya, bapak ada apa? Kok menangis? Saya nggak ngerti Ustaz. Saya juga nggak bisa ngerasain kenapa saya bisa menangis. Kayak orang yang jatuh cinta yang sesungguhnya. Orang kalau cinta, jatuh cinta gara-gara ngelihat pasangannya cantik, terus kemudian dia jatuh cinta. Sebenarnya dia nggak jatuh cinta, cuma dia kagum akan kecantikan. Kalau ada pasangan yang melihat pasangannya itu dalam keadaan yang penuh iba, kesian, kemudian akhirnya dia bilang, saya cinta sama bini saya Ustaz. Ya Allah, kesian, didekil, konten. Itu namanya bukan cinta, itu namanya iba, kesian, ngenes. Betul. Tapi kalau dikatakan kenapa bapak cinta kepada ibu, saya juga nggak ngerti Ustaz. Bawaan hati pokoknya ingin memilikinya, saya ingin menjaganya, saya ingin merawatnya, saya ingin tuntun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada alasan kenapa saya cinta dirinya. Itu baru cinta yang sejati. Ibu pernah bilang nggak, nanya ke bapak begitu, kenapa bapak cinta sama kita? Pernah nggak? Pernah nggak? Takut jawabannya iba yang bapak ini. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Begitu juga orang yang berangkat haji kemudian ngelihat kali pertama tuh Ka'bah. Ya Allah, gagah tuh Ka'bah.
dilihat langsung nangis kayak anak kecil, minta dijajanin permen, gak dikasih sama orang tuanya, ngerengek habis-habisan, nangis jadi-jadinya. Masya Allah. Makanya ada doa tuh, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birra. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kebesaran pada bangunanmu ini ya Allah, Ka'bah. Dan juga ya Allah, tambahkan pula kemuliaan, keagungan, kebesaran kepada orang-orang yang berhaji dan umrah dan melihat Ka'bah, memuliakan Ka'bah, besarkan juga diri dan kehidupanmu. Itu doa saat melihat Ka'bah kali pertama. Ini sambil juga saya punya misi untuk apa? Menyentuh agar setiap kita menginginkan, bahkan meletakkan untuk berangkat haji pada prioritas program hidup kita paling teratas. Haji Ustaz, iya haji. Masa tunggunya lama Ustaz? Latihan dulu dengan umrah kita. Latihan dengan umrah. Saya belum bisa. Dia sering bawa travel. Betul. Iya dong. Enggak endorse nih. Ini soal haji, umrah dan keutamaannya. Enggak endorse enggak. Ya kalau endorse kesian ketempuan juga dia. Iya kan? Harus ngasih satu porsi buat Ali juga berangkat. Insya. Kalau enggak, kita yang menjadi pembimbingnya, kita yang bawa jamaahnya dia, satunya lagi porsi yang satu, gua ajak pilih gua biar honeymoon di sana. Insya. Maaf ya ketua ya. Mohon maaf, jangan dianggapnya bercanda. Insya. Nah, ini baru endorse. Kalau ibu kepengen juga, insya Allah saya akan bawa juga jamaah lepas Idul Adha ini. Saya bawa jamaah artis tadi. Salah satunya tim pro-nya dari Marini Sumarnis. Kenapa Marini Sumarnis? Yang mukanya mirip-mirip kayak gue deh. 11-12 beda tipis. Ya Bu, kalau ada yang kepengen ngegabung, ayo silahkan. Insya yang bimbing saya langsung, insya Allah. Biar kita nggak silaturahim di Nurul Dakwah mulu. Kemarin di Lembang udah. Nah sekarang kita ketemu silaturahimnya di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah Haji. Insya itu saat kita sholat begitu melihatnya Ka'bah langsung. Belum lagi bergeser ke Madinah. Begitu masuk ke kota Madinah, berkesempatan untuk sholat di Madinah, Masjidin Nabawi. Kemudian alhamdulillah Allah bahkan berikan kemuliaan kepada kita. Masuk ke Raudhah, merapat antara mimbar Nabi dengan kuburun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara mimbar Nabi dengan kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Raudhah. Taman daripada taman-taman surganya Allah, sebagai miniatur yang ada di dunia ini, gambaran kecil yang nantinya akan diberikan oleh Allah, bukan lagi miniatur, tapi sesungguhnya Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga Allah di negeri akhirat nanti. Begitu kita sholawat ini kita ucapkan di dalam sholat. Biasanya orang yang dapat Raudhah, sholat itu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Di dalam sholat ada tasyahud enggak? Ada tasyahud ya. Di dalam sholat itu ada tasyahud. Di dalam tasyahud ada enggak kita membaca sholawat? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Rukun dalam sholat. Fikih nih masuknya. Yang namanya sholat, di dalamnya ada rukun. Rukun yang terdapat di dalam sholat, satu di antara sekian banyaknya adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertinggal sholawat kita di dalam sholat, maka cacat celah kurang sempurna ibadah sholat kita. Apa yang ingin saya sampaikan? Saat seseorang masuk ke dalam Raudhah, lalu kemudian dia takbiratul ihram, sholat 2 rakaat di Raudhah di Masjidin Nabawi. Saat dia tasyahud kemudian disusul dengan kalimat sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf, ribuan kali maaf. Beda dengan kita tasyahud salat di dalam Masjid Nurul Dakwah ini. Kalau dalam Masjid Nurul Dakwah ini kita salat, di dalamnya ada tasyahud, kemudian disusul dengan kalimat salawat kepada Rasul. Bahasanya adalah kita mengirimkan salam kesejahteraan, salam penghormatan, salam kehangatan kepada Nabi. Jarak kita dari Masjid Nurul Dakwah ke Masjidin Nabawi Raudhah ribuan kilometer jauhnya. Tapi begitu kita sholat di Raudhah, kita baca itu salawat, kita bukan dengan bahasa mengirimkan salam penghormatan dan salam penghargaan kepada Nabi. Orang yang salawat di Raudhah, di dalam sholatnya atau di luar sholatnya, sejatinya orang itu sedang berbisik di telinga Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ngirimin, kesannya itu jaraknya jauh. Betul bu? Betul bu? Gua mau kirimin bakso ke kampung Melayu besar, rumahnya Ustaz Iqbal. Umpama nih sekaligus nyadarin ke jamaah. Gua mau kirim jauh dari sini ke kampung Melayu besar. Kecamatannya udah beda. Di sini Setiabudi bukan? Di sini Setiabudi, kampung Melayu besar masih masuk kecamatannya Tebet, kelurahannya Kebon Baru. Meskipun sama-sama Jakarta Selatan, lumayan terpaut jauh jarak kita. Itu namanya ngirim. Yang dikirimin Ustaz makanan yang dikirimin bakso. Biar anget, ingat. Biar anget, ingat nih. Insya. Tapi kalau sambalnya jangan lupa pakai bahan. Enak makan bakso gak pakai sambal, kayak lempeng alit. Begitu aja yang dikasih, begitu juga. Gak kasih saus, gak kasih sambal, gak kasih apa namanya, bawang, kecap dan lainnya, kurang sedap. Iya bu? Iya bu? Paham gak sampai sini? Prakteknya. La haula wala quwwata. Tapi kalau orang yang sholawat bukan lagi mengirimkan kalimat-kalimat yang romantis kepada Nabi, tapi apa? Berbisik di telinga Nabi, seolah-olah dia katakan di hadapan Nabi, persis di telinga Nabi, ya Rasul, aku datang. Ya Rasul, kami tampil. Ya Rasul, kami ada di sebelah. Kami sampaikan kalimat ini di telingamu ya Rasul. Salam kesejahteraan untukmu, salam penghormatan setinggi-tingginya dariku umatmu kepada engkau junjungan alam pemimpin sejati umat Islam dari dunia sampai akhirat, Rasulullah SAW. Dan Nabi sampaikan, man shalla alayya 'inda qabri kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah. Siapa saja yang bersolawat untukku dan dia sampaikan itu salawat tidak berjauhan dari tanah airnya, dia masuk ke dalam raudhahku kemudian dia salawat, maka apa yang disampaikan oleh Nabi, kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah, aku kenali wajahnya, aku yang menjadi saksi nanti di hari kiamat, syafaatku bagi dirinya. Meskipun dari kejauhan berkumpul jutaan bahkan miliaran umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada indikator pada wajahnya sehingga mudah baginda Rasul mengenali wajah orang-orang yang sholawat, tapi bukan lagi di masjid-masjidnya, bukan di rumahnya, bukan di kantornya, bukan di jalan-jalan tanah airnya, tapi dia sholawat di Raudhah, tempat di mana Rasulullah jasadnya dimakamkan, dikenali oleh Nabi. Oh itu tuh orang Gambesan. Dia selawat dulu saat berhaji atau saat melakukan ibadah umrah, saat jutaan bahkan miliaran manusia umat Rasul ngangkat tangannya Rasul, Ishfa'ni ya Rasul, Syafi'ni ya Rasul, berikan syafaat kepadaku. Dia yang request. Tapi begitu kita sholawatnya di Raudhah, Rasulullah SAW yang katakan, aku yang memanggil dirinya meskipun dari kejauhan, ku kenali wajahnya, sini engkau, ku berikan syafaat. Dahsyat, 56 juta nggak berasa bagi kita yang kecil, sujud buku, remeh-temeh, res-resan gorengan. Ya nggak ada goreng-gorengan, yang res-resan kan nggak dicomot. Bakso pakai gorengan? Nggak boleh. Hah? Kerupuk yang kemplang enak. Yang giginya tinggal dulu juga enak, udah hancur. Berarti ngelidah mesin juga boleh.
Alhamdulillah. Bu, jemaah, alhamdulillah. Makanya sedap banget kalimat talbiyah tuh diucapkan oleh orang-orang yang berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya kalimat apa? Talbiyah. Ya Allah, syahdu mengharu biru, masuk pada samudra kenikmatan orang yang mengucapkan talbiyah saat dia tunaikan ibadah haji, seolah-olah dia katakan di hadapan Allah sang pemilik seruan dan panggilan itu. Dia katakan di hadapan Allah Tuhannya, ya Rabb, kami datang karena kau undang, kami tampil karena engkau yang panggil ya Allah. Meskipun di tanah Arab Saudi yang begitu panas alam melekang, kalau sudah masuk musim dingin yang menusuk tulang. Sejauh saya rasakan dan saya alami, Madinah paling puncak musim dingin ya saat itu saya bawa jamaah Ternate kalau nggak salah. Begitu mendarat di Madinah, bandara Madinah, kemudian kita keluar dari bandara, terus kemudian tersita waktu kita karena memang untuk sholat subuh, kita mampir. Begitu kita mampir, kita sholat subuh, buka keran, masya Allah dinginnya, nggak ketulungan. Begitu saya tanya berapa sekarang ini musim dingin hari ini tepatnya jam ini, dilihat sama orang yang punya HP, di situ ada temperatur suhunya. Nggak taunya pas begitu dilihat 2 derajat Celcius. Nah kemarin saya jadi petugas haji tahun 2024, 9 Zulhijjah Yaum Arafah, puncak kelima ibadahnya umat Islam dalam penunaian ibadah haji. Makanya Nabi katakan Al-Hajju Arafah, haji itu yang penunaian Arafah. Klimaksnya adalah Arafah, puncaknya di 9 Zulhijjah Yaum Arafah. Di jam 8 sampai jam 10-an itu saya lihat HP saya sendiri 49 derajat Celcius panasnya. Begitu ba'da zawal tergelincir matahari, bukan makin lebih enak atau ademan dikit, enggak, makin panas. Saya lihat lagi 51 derajat Celcius. Lihat perjuangan orang-orang yang berangkat haji. Dia sholat di mana? Di tanah lapang. Kita enak adem nih, ya Allah, udah full service pokoknya nih, kerasa tidak berdakwah. Kipasnya ada, AC ada, Karpet belang. karpet Dua warna. karpet belum kelar, Dua warna. masih 2 warna, hijau, merah. Jangan sampai tunggu lama-lama nih karpet yang modelnya hijau sama merah begini. Takut orang ketukur disangkain semangka. Iya dong, luarnya hijau, dalamnya merah. Kalau hijau ya hijau pokoknya. Kalau merah ya merah. Kadongan yang baru udah hijau, maka lanjutkan yang hijau. Insya. Dari mana uangnya? Saya ketok pintu hati dan kedermawanan para jamaah semuanya. Ustaz, kalau kita sih nggak ada duitnya Ustaz, nggak apa-apa, colek mantu yang udah pada kerja, colek anak yang udah menjadi kepala dinas, yang udah jadi manajer area di kantornya. Bu, siap nggak kira-kira colek mantu kita, anak kita sudah pada berhasil? Enak lihat pelan begini, betul. Kalau beda warna kan cemong. Nah ibu, pipi cemong dikit kan tepok lagi, betul nggak? Betul nggak? Alis miring dikit kan lembongin, benar? Nah kalau nih karpet masjid masih beda warna, masih 2 warna, belum 1 warna, kira-kira kita tinggal diem sampai kita bergerak? Bergeraknya kemana kira-kira? Tangge. Tangge. Kedekatan. Serahin amplop. Saya nggak bisa banyak-banyak ngasih ini. Kami Pak Ketua, mudah-mudahan bisa dipergunakan untuk tambahan karpet yang udah hijau, tinggal dilempengin udah kasih, dipegang ya. Kok tipis banget? Gocek. Kok
tipis. Oh, begitu dilihat cek 5 miliar ketutup. Insya mudah-mudahan dari omongan jadi kenyataan. Jangan pakai amin bergerak. Insya. Nah, kalau di sana enggak, tenda juga ala kadarnya. Dalam satu tenda aja bisa ratusan orang, desak-desakan, panas semuanya. Makanya balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Kadang-kadang kita saat berjuang wukuf padang Arafah, selera makan kita anjlok, Pak, demi Allah. Seriawan kita yang seringkali kita temukan selaku petugas para jemaah haji kita, tiba-tiba anfal keadaannya. Lagi jalan, miring, jatuh, dehidrasi. Kita bawa ke klinik terdekat, ke maktab-maktab yang di situ ada tenaga medisnya. Perjuangan, makanya ibadah fisik itu ya ibadah haji. Siapa yang menguatkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Enggak kudu muda. Yang tua kadang-kadang kalau Allah izinkan getap sekbet langkahnya lebih daripada yang muda. Dan saya sering kali itu ngalami. Muda dari Bandara Soekarno-Hatta petang-peteng. Cil, umur baru 35 tahun, umur baru 40 tahun, umur baru 46 tahun. Gue biasa maraton di Jakarta, GBK sampai puluhan kali gue lariin. Sementara yang udah tua berangkat dari bandara pakai kursi roda, didorong oleh petugas-petugas. Begitu sampai sono kursi roda nggak kepake, dia jalan sehat dia. Ya pakai kursi roda. Begitu yang laki-laki muda lagi, badannya tegap. Katanya di Jakarta dia anak gym, anak fitness, puluhan kilo sampai di tangan kanannya, kuat tangan kirinya puluhan kilo juga. Begitu untuk sholat aja, mendingan dia pilih enakan di hotel sholat. Tinggal turun juga nggak pakai langkah kaki, lift yang bikin lo naik, bikin lo turun. Tapi untuk dia masuk ke Masjidil Haram nggak pernah sholat, dia sholatnya di hotel. Ini pesan saya kepada jamaah haji, jamaah umroh, selalu saya bilang begitu. Mungkin di Jakarta atau di pelosok dia punya kampung-kampung belum pernah ngerasain hotel. Masuk hotel gara-gara anak dibuka sendal. Ibu, begitu sampai di hotel enak banget, gigiran, jingkrak-jingkrakan. Sampai akhirnya waktu sholat 5 waktu dia nggak mau turun ke bawah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Dia bilang di sini aja Ustaz. Abang-abang bintang 5 buka hordeng sedikit, ngelihat di situ udah ada Ka'bah, kelihatan bintang 5. Bintang Intercontinental kan ini Pak? Iya Pak, bisa pokok. La haula wala quwata. Bu, ini soal panggilan. Kalau Allah sudah panggil, pasti Allah mampukan kita. Tapi kalau orang yang mampu, meskipun mampu, 2 finansial mampu, kesehatan ada, tapi kalau enggak dia mau, kemampuannya kosong, nihil, enggak bakal juga dia berangkat. Betul. Makanya Nabi yang bilang, inna abdan idza ashahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fi ma'isyatihi jara ala dzalika 5 a'wamin lam yafidu ilayya la mahrumun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bilang, seorang hamba apabila diberikan oleh Allah modalnya untuk berangkat haji, sehatnya ada, staminanya fit, prima, nggak ada catatan medis untuk tubuhnya, bahkan ditambah lagi wa wasa'tu alaihi fi ma'isyatihi, bahkan Allah lengkapi kehidupannya dengan harta benda yang banyak, duitnya nggak lagi kehitung, asetnya ada yang bergerak, ada juga yang mandek aja, masih juga profit membuahkan hasil. Sehat ada, duitnya banyak, diberikan rezeki di atas rata-rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saksikan, kata Nabi, Allah saksikan berlangsung sampai 5 tahun keadaan hamba Allah yang demikian, lam yafidu ilayya, tapi dia belum jadi tamuku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia belum sudi, bahkan sungkan, boleh jadi enggan untuk menunaikan ibadah haji, la mahrum. Kata Nabi, dia orang yang hina nista, dia orang mendapatkan petaka, orang yang mendapatkan musibah, dia bakalan banjir air mata dari dunia sampai akhirat.
Kenapa? Nggak ada nilai di mata Allah. Duit banyak nggak berfungsi untuk menyelamatkan dirinya dari api nerakanya Allah. Kenapa? Haji itu perintah Allah, rukun Islam yang paling bontot. Yang kelima, kalau Allah udah mampukan tapi dia nggak mau berangkat, jelek nih manusia. Kurang daripada nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata. Dia kata, belahan Eropa semuanya saya udah sampai Ustaz. Saya punya kenang-kenangan foto selfie di Menara Eiffel. Ibu tahu Menara Eiffel nggak? Ada Menara Eiffel, ibu tahu? Kayak suket itu, suket itu. Menara Doyong Pisa yang ada di mana? Paris. Saya pernah masuk ke White House, Ustaz. Tahu White House? Gedung putih, pusat kendali pemerintahan orang-orang Amerika. Gak main-main, gak kaleng-kaleng yang masuk ke situ. Tapi kata Allah, bukan itu nilai kemuliaan kuletakkan pada bangunan tersebut. Kemuliaan itu kuletakkan pada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Yang mampu sampai ke sana, kemuliaan itu menyertai dalam kehidupannya. Di dunia dia bawa sampai ke negeri akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada kemuliaan pada tempat-tempat yang lain. Khairul biqa al masajid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Jangan ada kebanggaan sampai di Eropa, sudah belahan Asia seluruhnya lengkap. Karena dinas, karena tugas, karena wisata. Tapi untuk ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa belum sampai. Setiap minggu ajak anak bini ke puncak. Nabungnya ogah, tapi kepengennya berangkat nabung bu, makanya bangun malam minta sama Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk berangkat haji atau bahkan hanya sekedar umroh saja ya Allah. Dikabul sama Allah, berangkat saat selesai kita berangkat, saat itu juga amal ibadah kita yang terakhir, mati kita surga insyaallah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Haji dan keutamaannya silahkan kita kembangkan dengan sesi tanya jawabnya. Saya ngopi dulu. Baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin ditanyakan mengenai haji dan keutamaannya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berangkat haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Paling enggak punya celengan Ka'bah ada bu di rumah? Ya. Ada nggak saya tanya celengan Ka'bah di rumah? Nggak ada. Belum. Sebenarnya ada, sebenarnya ada Pak Ketua. Cuman akhirnya dikorek mulu. Dia buat bayar cicilan daster, panci, seragam taklim, iya bu ya. Enggak dong, insya, nabung ibu ya, hemat. Ayo silakan ibu. Iya bu, jadi ada cerita jamaah saya dari Gunung Kidul, udah nenek-nenek bu, masya Allah. Dia nabung celengan Ka'bah tuh sehari 10.000, 20.000, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah setahun tiba-tiba, masya Allah, nggak tahu cukup akhirnya bu. Dari mana rezekinya? Iya, dia liatin Ka'bah dulu tuh ceritanya jamaah umroh saya di Gunung Kidul begitu tuh. Ya Ustaz, saya udah niat, saya liatin tuh celengan Ka'bah, ya ada duit apa, masukin gitu. Tiba-tiba setahun kemudian udah cukup gitu. Nah Allah yang cukupin bu sebetulnya gitu. Ya, nah mudah-mudahan ibu juga sama ya, bapak juga gitu. Biar termotivasi, palingan celengan Ka'bah dipandang gitu masya Allah. Itu saja. Ya, silakan ayo. Ada yang mau ditanyakan? Mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, kami mendengar ini pengen banget pergi haji. Insyaallah. Atau minimal kami pengen banget pulang. Tapi begini Ustaz, ini kami mungkin ibu-ibu itu sebagian masih punya urusan lain gitu Ustaz. Ada anak-anak kami yang masih sekolah.
yang masih kuliah atau yang masih kecil-kecil yang masih butuh biaya. Tentu saja yang saya mau tanyakan itu sifat mana yang harus kami dahulukan, pendidikan anak-anak atau kami haji dulu atau umrah paling tidak. Karena meskipun kelihatannya itu sepele, tapi pendidikan zaman sekarang itu kan mahal. Sementara di sisi lain kami juga ingin ibadah. Apalagi itu pergi haji itu kan wajib ya Ustaz. Niatnya harus ada, wajib, karena niat haji itu wajib masuk rukun Islam ya Ustaz. Itu niatnya wajib, berarti kami memang harus mengusahakan. Tapi di sisi lain ada hal yang menurut kami itu juga penting. Jadi yang mau saya tanyakan mana yang harus kami dahulukan Ustaz, untuk pendidikan dulu atau haji dulu? Karena kami sepertinya untuk saat ini melihat keadaan ekonomi kami belum bisa untuk kami hajar semua gitu. Paling tidak satu-satu mana yang harus kami dahulukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini kumpulkan ya, langsung saya jawab aja ya. Surah Ali Imran ayat 96-97 ini menjadi dasar peletakan perintah dari Allah dalam soal kewajiban penunaian ibadah haji. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Firman Allah ini kita kutip yang sepotong daripada potongan ayat ini. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ditetapkan oleh Allah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk manusia-manusia yang beriman kepada Allah, hajjul bait, berkunjung kepada al-bait, yakni Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi perintah ini pula diikat dengan sifatnya adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Nah sekarang kita urailah istita'ah atau perspektif kemampuan itu dilihat dari berbagai macam aspek. Siapa mereka orang yang mampu, siapa mereka orang-orang yang belum terkategorikan mampu. Ada yang mampu, ada yang belum mampu. Siapa yang mampu? Yang mampu itu adalah mereka yang berlebih harta. Setelah ia parukan untuk pendidikan anak, kesehatan anak, semua, lagi kita yang laki-laki, khususnya yang laki, para imam, para pemimpin rumah tangga, ini kita yang laki-laki. Setelah kita letakkan nilai kewajiban kita sebagai embanan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya istri, kita punya anak, kita harus jamin nilai kesejahteraan dan nafkah untuk mereka. Setelah mereka itu tercukupi untuk nilai kesehatannya, sandang pangan, papan, pendidikan, yang tadi juga disebutnya pendidikan, zaman sekarang mahal pendidikan, Bu. Kalau memang kita menginginkan kualitas yang baik, pasti mahal. Ada kualitas, ada harga. Nah, karena sebab itu adalah amanah, maka penuhi lebih awal apa yang menjadi nafkah untuk istri dan anak-anak kita, orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Saat kita sudah tunaikan hak-hak mereka atau kita jalankan kewajiban mereka, kewajiban bagi diri kita, kemudian ada sisa untuk kita menunaikan ibadah haji, itu namanya kita mampu. Kalau kita berangkat haji udah 56 juta, saya masukkan, ya Allah, saya berangkat haji 25 juta setorkan untuk ambil porsi. Untuk nomor antrian keluar, ambil 25 juta kita setorkan. Akhirnya sampai kita lunasi 56 juta. Anaknya, bininya 2 hari gak makan. Bininya mau tutup aurat keluar, gak dibeliin bergo sama laki. Anaknya putus sekolah, dari SD nggak bisa terusin sampai SMP sanawiyah atau SMP IT-nya. Ini orang nggak bijak namanya. Kalimat man istata'a ilaihi sabila dimaknai, diterjemahkan secara bijak.
setelah nilai kewajiban yang paling prioritas, pokok dan fondasi, setelah semuanya tertunaikan dan masih ada sisanya, maka wajib dia untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau tidak dengan keadaan yang demikian, silahkan manjakan anak dan istri kita, lalu kemudian berserah diri kepada Allah sambil berdoa, minta diupayakan agar Allah mampukan. Oh, mintain agar Allah mampukan. Sebab kalau Allah sudah mampukan, pasti keinginan itu muncul. Dan ingat, kenapa kita harus berdoa? Berapa banyak manusia-manusia yang diberikan oleh Allah untuk berkesempatan menunaikan ibadah haji, ternyata dia berangkat haji nggak pakai kocek dan juga uangnya sendiri. Siapa contohnya? Nih yang lagi ngomong. Nah, ditunjuk sebagai petugas pelayan ibadah haji dari Kementerian Agama, nggak ngeluarin duit spesial pun. Makan 3 hari sekali dikasih, vitaminnya petugas dikasih. Tapi memang waktu kita diminta oleh negara untuk melayani para calon-calon penunaian ibadah haji kepada jamaah haji kita. Istirahat kita, lagi tidur, ring telepon. Halo, ini Pak Iqbal ya? Iya, ada masalah ini di hotel ini. Wastafelnya katanya mampet. Ini flashnya untuk toiletnya nggak bisa dipencet ini. Nggak ada petugas kita kecuali daripada Pak Iqbal aja yang bisa bicara langsung dengan bagian atau pihak funduk atau hotelnya. Lagi tidur baru jam 1 jam setengah, baru 2 jam. Oh iya siap pokoknya. Jalan tuh, nyawa belum kumpul, tapi kita melayani. Dikasih gratis sama negara. Jadi berangkat haji nggak pakai uang, nggak pakai, tapi pakai biaya. Pakai biaya. Saya punya orang tua, Abu ya Kiai Haji Muhammad Rusdi Ali bin Haji Muhammad Ali Yasin, 23 tahun bolak-balik mondar-mandir bawa jamaah haji karena punya KBIH. Gak pernah satu kali pun musim haji mengeluarkan uang untuk berangkat haji. Enggak. Dari mana? Dari orang-orang baik, dari orang-orang dermawan yang tangannya menjadi wasilah Allah untuk memberangkatkan ayahanda saya berangkat haji. 23 kali berangkat haji bawa jamaah. Makanya minta kepada Allah, kuasa Allah agar ditampakkan kepada kehidupan dan diri kita. Ya Rabb, Engkau yang maha kaya, sementara hambamu ini yang maha miskin. Banting harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Engkau yang mampukan kami untuk berangkat haji ya Allah. Terserah cara kerjamu seperti apa ya Allah. Kau ingin kirimkan orang-orang dermawan yang dari manapun, seperti apapun rupanya ya Allah. Yang kami butuhkan adalah panggilanmu untuk kami menunaikan haji. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai cara kita mandek, ya Allah hidup, jangan gak berangkat haji. Rumah pribadi gak ada. Dari mulai si bapaknya ngehalalin kita Ustaz, sampai sekarang punya anak, bahkan cucu kita udah 4 ya Allah. Masih tinggal di kontrakan. Gimana mau berangkat haji Ustaz? Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Jangan pakai ragukan cara Allah untuk memberangkatkan haji salah seorang daripada makhluk dan juga hamba. Insya paham sampai sini Bu? Jawaban saya, pendidikan anak prioritas dulu sambil kita berdoa kepada Allah. Bangun malam dan biasain sholat syuruk. Sebab sholat syuruk, dari sholat kita subuh berjamaah kemudian nggak langsung pulang nih sampai datang waktu syuruk. Begitu waktu syuruk tunggu beberapa saat sejenak, baru kemudian kita sholat isyraq. Begitu bubar kita dapat celengan Ka'bah yang beliau tadi sampaikan. Celengan kita dalam bentuk pahala yang diberikan oleh Allah haji dan umrah. Sifatnya celengan. Kalau terus kita celengin pahala haji dan umrah karena sebab kita sholat isyraq atau sholat syuruk, maka di celengan lama-lama juga bakalan luber. Begitu luber, belajar dari sholat isyraq, akhirnya nanti ujung-ujungnya beneran dapat haji dan umrah yang sesungguhnya. Insya pengalaman saya tuh udah bercita-cita mau naik haji itu setelah meris dengan istri saya. Saya kumpulkan duit, di sisi lain
anak memerlukan untuk kuliah. Ya. Nah, jadi duit tidak pernah cukup gitu. Ya. Setelah saya pensiun saya bekerja keluar. Itu ditunjukkan Allah itu untuk mendapatkan uang bisa berangkat ke haji. Alhamdulillah. Sampai umroh juga. Dan kalau saya umroh sudah berkali-kali. Saya kebetulan kerja di minyak itu 5 minggu. Kalau saya telepon istri saya nggak belang, mungkin 4 minggu aja di rumah. Saya umroh sendiri aja di sana. Nah, itu jadi saya umroh itu sudah berkali-kali. Ya, alhamdulillah. Jadi di masa pensiun justru baru bisa berangkat haji dan Baru bisa berangkat. Saya bekerja di negara tempat naik haji itu. Oh, di Arab Saudi Di itu. Mekah, di Dubai, di apa namanya lagi? Ya daerah-daerah Arab itu lah. Gitu. Irak terakhir. Tugasnya di sana ya. Tapi saya kecewa sama Bapak. Hah? Saya kecewa sama Bapak. Saat bertugas kenapa nggak panggil-panggil undang-undang saya ajak? Baik. Kita coba lagi tidak saya ada pertanyaan. Ini kan kalau haji reguler kan nunggunya lama ya. Sekarang kita daftar kursi 25 juta itu bisa nunggu 25 tahun, apalagi DKI. Jakarta kalau nggak salah 29 sampai 30 Tuh. tahun. Tapi kalau dari porsi insya Allah udah niat bisa dia. Ya, bukti konkret itu dengan kita setorkan 25 juta, ambil porsi dan juga nomor antri. Nah, terus lanjut bisa. Sekarang juga kan ada haji-haji selain reguler ya. Ada haji furoda gitu kan. Apalagi saya juga berkecimpung. Ini yang saya ingin tanyakan sebetulnya di luar haji resmi nih, kayak pakai menggunakan visa iqomah gitu kan. Ada lagi visa undangan, kalau furoda undangan, satu lagi kan bisa sebagai pegawai, pegawai petugas haji itu diperjualbelikan juga ternyata travel. Ada juga yang memang ya boleh dikatakan kalau yang benar-benar furoda kan harganya bisa 400 juta itu sekali berangkat tuh, tahun ini bisa berangkat tuh 400 juta. Tapi ada juga nih yang jual-jual murah 170, 200 juta langsung berangkat. Nah, tapi disuruh main kucing-kucingan misalnya. Dan itu cerita benar-benar teman-teman saya travel tuh. Yang kemarin juga dia tahun lalu berangkat 2024, itu dia ngenes juga ceritanya. Jadi kalau pada saat di hotel lampu dimatiin, ada petugas dur gitu kan, ngumpet gitu. Nah terus di bus ditaruh di bagasi gitu. Aduh sedih juga saya bilang. Dan cerita-cerita itu ada ternyata. Nah itu hukumnya gimana Dia udah bayar 170